Kapten dalam tim sepak bola memiliki tugas-tugas seperti menjadi perwakilan rekan satu tim dengan tim pelatih dan manajemen klub. Saat di lapangan menjadi jembatan antara timnya dengan wasit. Biasanya, mereka yang memiliki kedewasaan, matang, tenang, serta jiwa kepemimpinan yang akan ditunjuk pelatih untuk menjadi kapten. Sikap mengayomi namun tegas. Memiliki skill komunikasi verbal maupun persuasif dengan baik, cerdas, mampu memahami taktik dengan baik, juga kerap terlihat dalam diri seorang kapten tim. Tugas-tugas itu bisa jadi terkesan enteng, namun tak semua pemain bisa melakukannya. Itulah mengapa kapten memiliki kesan penuh wibawa dan berkarisma. Dalam sejarah Premier League tercatat ada beberapa pemain yang memiliki julukan kapten fantastis di sebuah klubnya. Liga Premier Inggris merupakan salah satu kompetisi sepak bola yang memiliki persaingan ketat. Dengan persaingan ketat tersebut, wajar jika banyak pemain hebat yang lahir. Tak sedikit pula para pemain-pemain itu menjadi kapten dalam klub yang dibelanya. Kapten klub bisa dibilang orang yang sangat berpengaruh saat semua pemain berada di ruang ganti, tentunya selain pelatih. Posisi kapten memang menjadi vital bagi sebuah klub guna memimpin tim tetap bermain konsisten dan sepenuh hati untuk membela tim. Berikut ini starting 11 menyusun kapten-kapten terhebat dalam sejarah Liga Primer. Tidak ada tim yang sukses di Liga Primer seperti Manchester United dan di era mereka. Yang paling dominan yaitu dari awal 90-an hingga pertengahan 2000-an. Mereka didorong oleh salah satu kapten paling inspiratif sepanjang sejarah, sekaligus gelandang asal Irlandia yang dikenal agresif, Roy Keane. Keane mengambil alih kapten tim pada awal musim 1997-98. Ketika Eric Cantona tiba-tiba memutuskan untuk pensiun lantaran cedera lutut yang cukup serius. Pria asal Irlandia yang terkenal karena sifat temperamennya itu berhasil membawa United meraih treble pada musim 98-99 yang menjadikan kapten tim paling dihormati sepanjang sejarah MU. Keane adalah kapten yang hebat karena dia tidak hanya menjaga dirinya sendiri dengan standar setinggi mungkin, namun juga menuntut hal yang sama dari semua rekan timnya. Tak jarang, Keane juga memarahi habis-habisan rekan satu timnya apabila gagal melaksanakan perintahnya. Ia membela The Gunners selama 22 tahun, menempati posisi bek tengah dan akhirnya memutuskan pensiun pada akhir musim 2001-2002. Adams pertama kali dipercaya sebagai kapten oleh pelatih Arsenal kala itu, George Graham, pada Januari 1988 ketika ia masih berusia 21 tahun dan tetap mengemban peran itu sampai 14 tahun ke depan ketika ia pensiun. Selama bersama Arsenal, ia telah memenangkan 4 gelar liga, 2 Liga Primer, 3 Piala FA dan 1 Piala Winners Eropa pada tahun 1994. Salah satu prestasi paling mengesankan Adams adalah ketika ia mampu beradaptasi dengan era baru di sepak bola bersama Arsene Wenger yang mengambil alih Arsenal pada akhir tahun 1996. Ketika dilatih Wenger, ia merubah banyak hal dalam hidup, mulai dari pola hidup, diet, dan lain-lain. Perubahan itu ternyata berdampak dengan baik. Ketika satu musim kemudian, ia berhasil membawa Arsenal meraih gelar Liga Primer, sekaligus menjadi pemain penentu kemenangan atas Everton pada pertandingan peraihan gelar. Tipikal kapten dengan gaya kepemimpinan yang pengaruhnya membentang jauh hingga di luar lapangan. Kompany memenangkan 4 gelar liga sebagai kapten Manchester City. Musim tahun lalu, pria asal Belgia ini masih dilirik Pep Guardiola untuk membela klubnya. Musim lalu, Manchester City menduduki peringkat runner-up di Liga Primer dan di akhir musim, Kompany hijrah ke klub Liga Belgia bernama RSC Anderlecht. Ban kapten tak lagi melingkar di lengannya.
Sosok Terry tak bisa dilupakan para fans Chelsea dalam tiap-tiap liga kandang mereka. Spanduk bertuliskan, John Terry, kapten, pemimpin, legenda, dibentangkan dari tribun Stamford Bridge. Spanduk itu seolah menjelaskan bahwa Chelsea pernah memiliki seorang pahlawan sekaligus kapten yang hebat. Dan terlepas dari kontroversi di luar lapangan yang selalu menyelimutinya, Terry tidak pernah kehabisan penggemar. Dalam hal statistik, tidak ada yang bisa meragukan kehebatan Terry sebagai kapten. Dia merupakan satu-satunya pemain yang mampu memimpin timnya meraih 5 gelar juara Premier League, 4 Piala FA, 3 Piala Liga, 1 Liga Champions, dan 1 Liga Eropa. Jika dilihat secara keseluruhan, musim 2004-2005 bisa dibilang merupakan musim terbaik Terry, di mana ia memimpin The Blues meraih gelar Liga Premier dengan catatan pertahanan terbaik dan poin tertinggi dalam satu musim. Sebelum gantung sepatu di usia 38 tahun, Terry di ujung karirnya membela Aston Villa dan akhirnya menjadi asisten manajer di klub tersebut. Sebagai seorang gelandang, Patrick Vieira dikenal sebagai pemain yang mampu bergerak cepat dalam mengambil keputusan dan menjadi motor serangan Arsenal kala itu. Salah satu kunci keberhasilan Arsenal meraih gelar juara tanpa terkalahkan saat itu adalah ketajaman Thierry Henry sebagai mesin gol, serta kecemerlangan Patrick Vieira mengatur lini tengah The Gunners. Tepatnya pada musim 2003-2004 silam, bahkan Arsenal berhasil menjadi juara dengan status The Invisibles, yakni tanpa kekalahan sepanjang musim. Sebuah rekor yang sampai sekarang belum mampu dipecahkan tim Inggris lain. Tak banyak kapten yang memiliki gaya seperti Vieira. Ia ulet, mengatur serangan ke jantung pertahanan lawan dan giat pula mengarahkan rekan-rekan satu timnya untuk tetap kompak saat berlaga. Kepiawaiannya itu menjadikan ia sosok yang genuine menggantikan Tony Adams. Setelah hengkang dari Arsenal, Patrick Vieira melanjutkan karirnya di Italia dengan memperkuat Juventus serta Italia. Walau sempat meraih kesuksesan bersama Inter Milan, namun sang pemain malah kembali ke Inggris untuk memperkuat Manchester City selama 2 tahun, sebelum akhirnya pensiun pada 2011 silam. Steven Gerrard tidak pernah memenangkan Liga Primer sebagai kapten Liverpool. Dan jika dilihat dari jumlah trofi, ia cenderung sederhana. Hanya 3 trofi utama selama ia memimpin Liverpool. Gerrard dikenal sebagai kapten yang entah bagaimana selalu memiliki cara atau kemampuan untuk menyeret timnya menuju kemenangan melawan segala rintangan. Buktinya, Gerrard mampu memotivasi timnya untuk membalikan keadaan sekaligus memastikan trofi juara ketika melawan AC Milan pada Liga Champions tahun 2005. Selain momen Liga Champions yang bisa dibilang memorable, Gerrard juga sering membawa tim yang dibelanya meraih kemenangan meski tertinggal terlebih dahulu. Gerrard mungkin hanya memenangkan 3 trofi besar sebagai kapten. Namun tanpa dia di lapangan, sebagian besar trofi besar itu mungkin tidak akan tercapai. Yang membuatnya menjadi kapten yang benar-benar hebat adalah fakta bahwa Gerrard mampu menjadi contoh teladan yang sangat baik. Itulah deretan nama-nama kapten kondang dalam sejarah Liga Primer. Tentu kita terus akan menunggu siapa nama-nama berikutnya yang sepadan dengan mereka. Meski menjadi kapten sebuah klub tak mudah, butuh ketenangan serta leadership yang mampu mengatur rekan-rekannya di klub. Tak ada salahnya untuk tetap optimis, seperti bola yang menggelinding. Seperti musim yang terus berganti dan dari tiap pergantiannya akan memunculkan nama-nama baru. Bagaimana menurut kamu football lovers? Silakan tulis komentar kamu di kolom komentar. Jangan lupa untuk like dan share videonya. Thank you.